dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan, selain daripada ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Ya, amin. Betapa kami menyadari Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara kehidupan setiap kami Tuhan, secara akal manusia ada banyak hal yang mustahil. Kalau berdasarkan pikiran kami, berdasarkan kekuatan kami, berdasarkan apa yang kami punya, kami sadar kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Itu sebabnya kami hanya dapat mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala sesuatu yaitu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, sehingga kami masih hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami, sebab kami percaya bagaimana Engkau menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerjakan pekerjaan yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami cukup dengan firman-Mu. Kami mau terima semua firman-Mu itu Tuhan. Kiranya Engkau membukakan mata rohani kami, celikkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, buat kami memahami, mengerti segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu. Isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Biar hamba-Mu tidak mengandalkan pikiran daripada manusia, tapi hamba-Mu hanya mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekarang kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ini di Marike ya Pak ya. Marike. Puji Tuhan kalau bisa sampai ke sini karena anugerah Tuhan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, pasti nggak bisa sampai Pak. Kalau hanya mengandalkan hebatnya manusia untuk berkendara, pasti nggak bisa sampai lah. Kalau hanya mengandalkan kendaraan yang kita pakai, kita nggak mungkin bisa sampai ke sini. Saya percaya semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena mujizat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perkenalkan, tapi sebelum perkenalkan saya berterima kasih dulu buat Bapak Uda ya, yang boleh memberikan memberikan kesempatan untuk kita boleh berbagi. Dan saya percaya saya di sini bukan membagikan apa yang saya punya. Saya di sini malah terima dari Tuhan. Lalu kemudian apa yang kita terima dari Tuhan itu yang sama-sama kita akan terima semuanya. Amin. Nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani sebagai dokter setiap hari dan saya melayani juga di gereja. Dan puji Tuhan, saya bersama dengan istri saya, Bu Rusida Butar. Mungkin boleh berdiri biar bisa dilihat sama saudara-saudara semua. Puji Tuhan, anak kami 3. Dan itu bukan anak kami, itu anak Tuhan. So kami gak punya apa-apa. Apa yang ada dalam hidup kita, semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh siapkan dari G Bang ya kuncinya ya. Nanti lagunya sujud di altarnya. Oke. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar juga tentang tema daripada gereja kita yang sangat luar biasa. Saya katakan begitu luar biasa perjalanan daripada tahun 2024. Ya, kita dibawa semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Dan upah daripada orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan bagian-bagian yang kita tidak mampu kerjakan. Apa yang kita anggap mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita anggap sukar, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Katakan amin. Nah, saya nggak tahu kita datang hari ini ke tempat ini dengan begitu banyak perasaan. Ada yang mungkin marah, nggak apa-apa. Ada yang mungkin lagi sedih, nggak apa-apa juga. Ada mungkin yang lagi khawatir begitu ya. Gimana nanti ya
besok bisa nggak kita makan gitu ya. Kalau yang mikir besok mau makan, atau gimana nanti bulan depan mau bayar uang sekolah, mau bayar biaya ini, biaya itu ya. Gimana nih pekerjaan sampai sekarang kita belum punya. Atau kita mungkin bertanya-tanya, gimana ya, kok kayaknya rumah tangga itu begitu terpuruknya. Tiap hari aku rasa kecewa, istri kecewa dengan suami, suami kecewa dengan istri. Nah bahkan yang mau saya katakan, hal-hal yang sedemikian ini terjadi di kalangan orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita udah sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi masih muncul pertanyaan dalam pikiran kita, kenapa saya seperti ini? Ya kan? Dan itu tanpa kita sadari membuat kita gampang marah, ya, kita gampang terluka, kita gampang tersinggung, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, apalagi merasakan gembira. Padahal firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah berbicara tentang makan dan minum, tetapi sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, sukacita. Berarti kalau hari ini kita jauh dari kata sukacita, artinya kita takut, kita khawatir, kita merasa gelisah setiap hari. Bangun pagi yang muncul adalah gambaran daripada beban kehidupan yang begitu berat. Kita bertanya-tanya, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kok begini? Kok begitu? Berarti kita sedang tidak mengalami sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang paling sulitnya lagi, ya ini buat kita yang melayani, sebab saya juga melayani. Yang paling sulitnya adalah ketika kita harus masuk ke dalam pelayanan, maka kita memaksakan diri kita untuk terlihat baik-baik saja. Kita mulai dengan pakaian, kita buat bagus-bagus pakaian, supaya nanti orang lihat, bajunya bagus ya. Lalu kemudian kita lihat dia tersenyum, kita pun bisa ikut senyum, kan gitu kan? Ibu-ibu, entah apa-apalah dipakai itu di wajah itu. Saya bukan bilang itu salah. Yang mau saya katakan, kalau kemudian kita tanpa maksud yang jelek, ya, kita berusaha untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam hati dan perasaan kita, kita jadi 2 kali stres. 2 kali stresnya Inang. Ya, itu membuat kita apa? Sakit kepala. Coba bayangkan, kita nggak punya uang, tapi kita pura-pura punya. Kita cukupkan semua, kita beli semua apa yang kita rasa bagus. Padahal kita nggak punya uang. Kita berpikir kalau orang lihat kita pakai itu semua, orang nggak tahu bahwa kita nggak punya uang. Nah itu sebabnya pesan Tuhan untuk bulan ini adalah sesuatu yang saya percaya akan memerdekakan kita, sehingga kita bukan dengan paksaan, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan pikiran kita, tapi kita percaya Tuhan akan mengerjakan bagian-bagian yang kita tidak sanggup kerjakan. Katakan amin. Amin. Oke, boleh tunjukkan slide-nya. Jadi karunia Roh Kudus adalah anugerah dari Allah Bapa, yang mana Allah itu kemudian berikan karunia Roh Kudus karena apa? Menyapa. Karena Tuhan Yesus mau dikorbankan di kayu salib. Oke. Filenya udah gue kirim tadi ya. Saya WA tadi masalah filenya. Ya karena itu bukan file, itu remote. Itu remote, nggak apa-apa, dimaafkan. Coba bilang kiri kanannya, saya memaafkan, mau bilang. Belum semua. Ulang. Bilang, aku memaafkanmu. Coba, aku mau tanya. Saya mau tanya, ketika kita tahu bahwa kita dimaafkan, apa rasanya? Senang ya? Luar biasa. Hah? Belum dikirim? Sama yang nanya aku tadi sampai di mana? Ada nggak ya? Filenya masuk nggak Pak? PowerPoint-nya ada masuk? Oke, nggak apa-apa. Oke. Ketika seseorang itu tahu bahwa dia dimaafkan,
itu ada rasa lega. Ya. Itu sebabnya kadang kita meminta maaf, minta maaf dong. Dan ketika orang itu kemudian berikan maaf buat kita, kita bisa rasa lega. Katakan amin. Nah, ketika Tuhan Yesus itu mau dikorbankan, itu adalah tanda dan bukti bahwa Tuhan itu mengampuni setiap kita. Ya, Tuhan itu mengampuni Bapak Ibu. Tuhan itu menerima Bapak Ibu apa adanya. Apa adanya. Sekalipun kita berusaha menjauh dari Tuhan, sekalipun kita nggak pernah cari Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan itu akan cari kita. Tuhan itu akan temukan kita tepat pada waktunya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mungkin kita merasa bersalah. Aduh, udah banyak kali dosaku. Iya kan? Jangan khawatir Bapak Ibu. Makanya aku sakit karena banyak kali dosaku. Sebagian kita bahkan menyembunyikan penyakit di tubuh kita. Kita nggak mau orang lain tahu. Karena kita rasa apa? Ini kalau sakit kayaknya karena kena hukuman. Bayangkan Bapak Ibu. Lalu kemudian dia memutuskan untuk tidak mencari pertolongan karena dia takut. Nanti kalau orang tahu dianggap jadi aib. Dia malu. Maka dua hal yang kemudian membebani dia adalah rasa sakitnya dan juga rasa malu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bertemu dengan beberapa orang yang sakit ya. Kita tanya, dia nggak ada stres, dia mikir apa-apa, tapi sakit, demam nggak habis-habis, badan sakit semua, kepala sakit semua. Ternyata yang dia simpan bukanlah dosa dia, tapi dosa daripada saudaranya. Dia katakan begini, kenapa sebenarnya kau stres? Lalu dia nangis. Karena mungkin nggak tahan ditanya berapa kali, apa yang kamu pikirkan? Aku paham, kau pasti rasa bebanmu berat. Lalu dia cerita, ternyata dia anggap dia punya abang itu kemudian berselingkuh. Dan dia tahu, dan seluruh keluarga besar tahu, 3 tahun yang lalu kejadiannya. Lalu dia bilang gini, saya malu. Kenapa malu? Karena abang saya selingkuh. Ya. Lalu dia berusaha sembunyikan itu terus supaya orang jangan sampai tahu, akhirnya membuat dia jadi sakit. Lalu saya katakan, kalau orang selingkuh, kenapa? Dosa ya? Iyalah, dosa lah. Malulah kita. Saya mau katakan, kamu tahu kenapa orang selingkuh? Ya pokoknya nggak mau tahu lah. Pokoknya selingkuh dosa, zina. Lalu saya tunjukkan gambar Tuhan Yesus di kayu salib. Ini gambar apa? Lalu dia bilang, oh itu gambar Tuhan Yesus di kayu salib. Ngapain Tuhan Yesus di kayu salib? Oh tiba-tiba dia mulai nangis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus paham kalau Tuhan kasih hidup sama kita, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Gak apa-apa kalau hari ini kita sedang tersesat, kita gak tahu jalan kemana, kita gak tahu, gak apa-apa. Tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Dan tahukah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Diam di tempat. Diam aja. Ya aku gak punya uang, kayak mana ini, kayak mana? Diam aja di situ. Mengeluh pun tak ada gunanya. Bayangkan kalau mungkin kita berada pada satu di hutan begitu ya, kita nggak punya kompas, kita nggak punya penunjuk arah, lalu kita temukan diri kita sendiri dalam keadaan tersesat. Tahukah apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Yaitu diam di situ. Jangan cari jalan. Makin cari jalan, pasti makin tersesat. Karena memang kita sedang ada masalah apa kita sekarang? Diam aja lah. Diam di situ. Supaya apa? Supaya orang bisa temukan kalau kita sedang di hutan. Bayangkan domba itu sedang menyangkut, ya, nyangkut di satu ranting, dan dia lagi bingung kan? Dia lagi bingung mau kemana aku ini? Mau naik ke atas nggak bisa lagi naik, iya kan? Mau mundur juga nggak bisa mundur, memang udah di pinggir jurang. Lalu tiba-tiba Yesus datang dengan gambaran seorang
gembala bawa tongkat. Kira-kira tongkat itu apa? Tongkat gembala itu apa? Ada banyak sekali ya saudara kita yang menganggap tongkat itu untuk menghukum. Lalu kita merasa apapun yang terjadi dalam hidup kita, inilah ini akibat aku sedang dihukum Tuhan. Sikit-sikit kita dihukum. Buat apa Tuhan Yesus disalib? Apa buat menghukum? Enggak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus disalibkan untuk ampuni kita. Supaya apa? Supaya maklum. Bapa di surga bisa maklum lihat kita. Maklum, udahlah. Memang udah gitu manusianya. Oke. Mari ya. Aku kirim sama Papa udah? Ya, sini. Ya. Oke, on the way dia, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan kita hidup hari ini, tujuannya adalah apa? Untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Lalu tongkat tadi akan dipakai untuk menarik domba tadi. Supaya apa? Supaya bisa dia naik ke atas dengan tongkat. Kalau bayangan kita, kadang-kadang kita mikir tongkat itu untuk mukul. Bodoh kau, pok! Sehingga orang yang salah, kita bilang, bodoh kau. Masa kau nggak tahu 3 kali 2? Bodoh. Kita hukum. Saya nggak tahu berapa banyak guru di sini. Berapa banyak yang tugas itu adalah mendidik dan mengajar. Kadang-kadang kita lupa. Kita aja udah disebut sebagai pengajar. Tapi yang kita lakukan apa? Menghukum. Kita kasih punishment lagi. Dengan harapan apa? Kenapa dikasih punishment? Karena dia bodoh. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau orang bodoh diapain? Diajarin. Dengan apa diajarin? Marah-marah. Makin bodoh. Kenapa? Nanti saya tunjukkan gambarnya. Otak manusia itu, ketika dia dikasih tekanan, itu langsung masuk ke bagian pusat daripada otak manusia. Dan ini akan menentukan apakah otak manusia itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Maka kalau anak kita kemudian gak tahu apa yang kita ajarkan, sabar ngajarinnya. Sampai kapan? Ya sampai dia pandai. Emang kita ngapain sama dia? Kan ngajarin kan. Tujuan mengajar adalah membuat dia jadi pintar. Gak mungkin anak jadi pintar kalau dimarah. Lalu sebagian berkata sama saya, oh tapi kita dulu gak apa-apa dimarahin. Dalam hati saya gini, itulah akibat dari perbuatan kita dulu. Maka ada banyak mental daripada anak-anak yang rusak. Lalu sekarang kita ketemu dengan anak-anak apa? Anak-anak yang sulit diatur. Sangat sulit mengaturnya. Dan ketika anak menjadi sangat sulit diatur, apa yang kita lakukan? Kita makin paksa dia. Saya selalu lihat kalau gambar itu ya, terharu gitu. Andai kata Tuhan Yesus ketika lihat itu domba udah mau jatuh, Tuhan Yesus dengan kesal berkata, buat capek aja kau memang. Oh, dipukulnya. Ini gara-gara kakimu lah ini, kakimu si ganjang 4 kau. Panjang kali kakimu, mau kemana-mana terus kau pergi ya kan? Tambah patah kakinya. Kalau tambah patah kakinya apa yang terjadi? Pasti tambah jatuh dia ke jurang. Kalau tambah jatuh dia ke jurang, coba tanya sama diri kita, ngapain Tuhan Yesus meninggalkan 99 buat nyari yang satu? Kalau cuma untuk menjatuhkan dia ke jurang, ya lebih bagus diapain coba? Ya dibiarin aja. Bilang kiri kanannya, saya mau maafkanmu, bilang. Gak apa-apa. Kadang-kadang kita senyum sama orang, dia gak senyum balik sama kita. Lalu apa yang kita rasa? Siapa kau? Udah kusenyum untuk kau.
Aku balas ya. Paham ya? Lalu kita jadi kesal, kita kecewa. Lalu kita buat baik bahkan sama orang. Aku udah baik sama kau, kau nggak baik sama aku. Tenang, nanti kita tahu jawaban. Udah dapat file? Belum masuk juga. Di tempat tuh garis satu ya. Oh iya, gimana cara biar masuk ya? Sorry. Dek, tolong dek handphone yang itu dek. Yang Oppo. Satu ya udah, mari. Ya, saya berdoa supaya gambar ini bisa nolong kita ya. Sambil nyanyi aja kita nunggu filenya ya. Dari IG tadi ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Amin. Waktu kita datang pada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Nah, kita mencatat, masuklah ke dalam gerbangnya dengan nyanyian syukur. Katakan sama saya, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Saya masih hidup. Amin. Coba tarik nafas, tarik nafas.
Enak gak enak? Apa yang kita tarik? Napas ya? Udara. Apa itu udara? Oksigen. Apa itu oksigen? Zat kehidupan. Sel-sel tubuh kita ini akan hidup kalau ada oksigen. Amin. Amin. Tumbuh-tumbuhan akan hidup kalau ada oksigen. Kalau ada tumbuh-tumbuhan kita bisa makan. Hewan-hewan bisa hidup karena ada oksigen. Baru kita bisa makan daging. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kenapa? Besar masalah kita. Samanya. Gak ada orang di ruangan ini gak punya masalah. Coba angkat tangan. Siapa yang gak punya masalah di ruangan ini? Kita angkat tangan kita yuk. Gak ada kan? Berarti semua orang punya masalah. Lalu kalau kita masih hidup hari ini, itu karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Apa yang bisa kita lakukan? Terima. Bagaimana cara terimanya? Tarik nafas. Kalau udah kita terima, bilang apa sama Tuhan? Siapa suruh terima kasih? Enggak ada kan? Ada yang suruh terima kasih? Enggak ada Bapak Ibu. Saya cuma ajak kok, mau ikut enggak? Enggak apa-apa juga enggak. Ya. Coba tarik nafas ya, nafas. Sama-sama bilang, terima kasih Tuhan. Saya masih hidup. Coba, saya mau tanya apa rasanya? Tenang atau enggak? Tenang atau enggak? Lega apa enggak? So bila hati terasa berat, tarik nafas. Katakan bersama, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Bisa ketawa lagi ada masalah? Ya bisa lah. Cuma perlu apa? Tarik nafas, lalu bilang terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Bukankah Tuhan itu baik ya? Ada yang pernah permisi tarik nafas? Nafas punya siapa Pak? Tuhan. Punya Tuhan ya.
Kita udah diberi, kita nggak bilang thank you. Padahal Tuhan nggak suruh kita permisi dulu ambil napas. Permisi. Saya berulang-ulang menghitung napas itu ya. Dalam 24 jam kita harus tarik napas 23.040 kali. Jadi 1 menit 16 kali kita harus bernapas tuh. Kalau nggak 16 kali bernapas, pasti sel-sel kita ini akan sakit. Dan kalau bernapasnya juga berlebihan, gini, karena marah, karena lagi merepet, itu juga jadi racun juga buat tubuh. Yang jadi racun bukan oksigennya, yang menjadi racun itu CO2-nya, jadi kacau keseimbangannya. Sampai sih bisa mengerti. Lalu bukankah kita terlalu sering berkata, aduh lama kali kau, aku gak sabar nengok kau lah. Gak sabar. Aduh. Coba. Lagi nunggu ya. Bayangin sekarang kita lagi nunggu di satu tempat lama kali. Coba tarik nafas. Terus bilang, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Coba aku mau tanya, apa rasanya? Tenang apa enggak? Lagi lama pun nunggu, kita gak bisa ngomong lama kali. Kenapa? Sebab kita sadar, aduh, ini waktu dari Tuhan. Waktu dari Tuhan. Kuncinya cuma satu, bersyukur. Sebab pada waktu bersyukur, kita dekat dengan Tuhan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kita jadi tenang. Pada waktu kita jadi tenang, Bapak Ibu, Roh Kudus dengan karunia-Nya hanya bisa bekerja waktu kita nggak ikut campur dengan pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karunia Roh Kudus artinya adalah manifestasi daripada Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Bilang kiri kanannya, pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia, bilang. Lalu tanya, kamu manusia kan? Tapi kadang-kala kita mau ikut campur aja dengan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan suruh tunggu ya tunggu ah. Jangan ngomel terus ngomel. Lama kali. Padahal kalau kita bersyukur, menunggu itu menjadi waktu yang paling indah. Kenapa? Karena kita paham, wah dikasih Tuhan kita hidup. Coba bisa bayangkan ya. Seringkali kita lupa bilang terima kasih sama Tuhan masih bernapas, benar nggak Bapak Ibu? Kita lupa, kita rasa kita ya udah lewat aja. Coba aku mau tanya, dari pagi kita bangun tadi ya, bangun jam 6 atau jam 5, sekarang udah jam 4 sore. Berapa kali kita bilang terima kasih Tuhan saya masih. Parah kan? Lalu kalau kita hari ini datang ya ke sini, ke tempat ini pura-pura bahagia, kan itu parah sendiri kan? Pura-pura kita bilang, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Eda, apa kabar Eda? Sehat kau Eda? Oh sehat. Baiknya perasaan, oh baik kali. Padahal baru sakit hati dia sama suaminya, sama mertuanya, sama anak-anaknya, kok bandel-bandel kali. Padahal dia baru sakit hati, kenapa? Aduh uangku diambil orang, nggak dibalikkan. Hari ini yang uangnya masih hilang, nggak balik-balik, tarik napas dulu, biar tenang. Itu pekerjaan Tuhan. Ketika kalau bahasa medisnya inspirasi, menarik nafas, maka otak ini akan bekerja. Ini ada sini apa? File nggak dapat juga. Udah dapat belum? On the way ya? Oke. Berarti sama-sama lama kita kan? Gak apa-apa. Terima kasih Tuhan masih hidup aku. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Gak apa-apa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat kita. Saya balikan kepada gambar tadi yang dalam bayangan kita adalah domba yang sedang hampir jatuh. Kalau dombanya lasak sekali, artinya dombanya berusaha mencari jalan keluar. Dia gapai sana, gapai sini. Udah, yang pertama, jangan-jangan nanti tempat dia berpijak itu akhirnya jadi runtuh. Lalu bukannya dia malah tertolong, malah dia makin jatuh. Yang kedua, mati laku. Apa yang terjadi? Habis nanti tenaganya. Kalau habis tenaganya, dia pun nggak bisa bertahan. Kalaupun dia harus mencantolkan salah satu tubuhnya. Itu sama kayak gini. Kita takut, kita khawatir kalau kita nggak punya uang. Lalu dalam pikiran kita terus maksa pikiran kita. Kayak mana nanti nggak ada uang? Kayak mana? Dari mana tuh uang? Kayak mana? Dari mana uangnya? Lalu kita jadi stres. Karena kalau mikir nggak ada uang, kabarnya jadi stres. Kabarnya nggak tahu di sini. Setuju ya? Kalau mikir nggak ada uang, rasanya apa? Enak? Pasti nggak enak. Lalu ketika stres, otak manusia itu sarafnya itu turun ke lambung. Oh, aku nggak tahu apa ini baru tahu nggak? Kumat asam lambung. Padahal yang kumat otak saya. Apa yang terjadi? Cari dokter dong. Kalau cari dokter, bayar kan? Bayarlah. Tadi dia padahal mikir butuh uang. Lalu tanpa dia sadari, karena dia terus mikir nggak ada uang, dari mana carinya? Naik asam lambung, berobat, akhirnya uangnya malah belum. Siapa yang nggak perlu Tuhan? Tapi Tuhan bisa tolong kita kalau kita tenang aja. Kayak mana biar tenang? Bersyukur aja. Kayak mana bersyukur? Syukuri apa yang Bapak Ibu terima. Dan yang gak pernah habis. Yang gak habis-habisnya napas. Amin. Selama Bapak Ibu bisa tarik napas, maka selama itu pula kita hidup. Maka saya mengajarkan kepada anak saya, kulihat dia stres, entah karena apapun itu, entah karena PR atau apa, aku suruh aja, sini bilang, terima kasih Tuhan. Pertama nggak mau dia, nggak mau lah, malu aku, malu aku. Bilang aja ikut papa, sama kita. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Kamu tarik nafas dulu. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Kenapa? Karena hanya pada waktu kita mengucapkan syukur, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus akan bekerja. Bisa bayangkan ya? Tuhan sebenarnya sedang membelai kita, memeluk kita ya. Siapa yang percaya Tuhan itu mau peluk kita? Amin. Untuk menyelamatkan kita, dia peluk kita. Tapi coba kalau bayangkan, lagi dipeluk, apa ininya? Aku gak suka diginikan, aku gak suka kayak gitu dia, gak suka aku. Jatuh dia. Tapi aku percaya Tuhan gak akan biarkan kita jatuh. Jatuh pun kita Tuhan akan angkat. Cuma kita jadi sakit. Karena coba kita tenang aja, ya udahlah. Kalau dia sakitin aku ya udahlah, nggak apa-apa. Aku dalam tangan Tuhan kok. Tuhan nggak pernah tinggalkan aku. Apa buktinya? Tunggu ntar ya, aku cari bukti ya. Tarik napas. Ada napasnya. Ada. Kalau ada napas berarti dikasih tuh. Berarti kalau aku dikasih Tuhan napas, berarti Tuhan hadir dalam hidupku. Terus aku, aman-aman semua masih hidup. Sementara ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang kita tanpa sadari itu bisa membuat nyawa kita hilang. Tapi kita kok masih hidup? Coba tanya sebelahnya, kamu kok masih hidup? Inang jangan ketawa aja Inang. Tanya. Bang, tanya bang sama kawan tuh bang. Kau kenapa masih hidup? Pak, tanya Pak. Bapak kenapa sih ditanya? Tanya Pak. Tanya dulu Pak, biar Bapak tahu rasanya Pak.
Iya benar, kita nggak akan bisa mengalami kuasa Roh Kudus kalau kita nggak lakukan ini. Tanya Pak, kenapa kamu masih hidup? Gak usah dia jawab, nanti aku kasih tahu jawabannya. Jangan-jangan pertanyaanku ini menusuk hati. Oh berarti kau mau aku mati. Bisa bayangkan ya? Nyampe filenya? Belum juga? Tapi udah masuk tadi kan? Pak puji Tuhan, udah masuk Tuhan. Oke. Sebab ini perlu pemahaman, ya, supaya kita bisa paham bagaimana sebenarnya kerja daripada Roh Kudus. Tadi saya berusaha membawa kita paham bahwa Roh Kudus itu adalah manifestasi kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Kalau dicampur adukan dengan kekuatan kita, itu sebabnya Tuhan berkata, jangan kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bayangkan, kalau dalam pikiran kita Tuhan itu mau menghukum, ketika gembala itu menunjukkan tongkatnya, kan pasti yang terlihat sama si domba itu adalah tongkat kan? Lalu dalam pikiran gini, mau dipukul aku. Lihat tongkat mau dipukul. Pasti dia akan menolak. Enggak mau. Nanti kena pukul. Kadang-kadang kita mikir apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah hukuman dari Tuhan. Enggak, Tuhan enggak mau hukum. Enggak ada untungnya buat Tuhan hukum kita. Dalam kitab Yohanes dikatakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Hidup yang berkelimpahan. Kalau kamu berdosa, Yesus sudah disalibkan untuk dosa. Kamu sudah dimaafkan. Kamu sudah diampuni. Sekarang tinggal kamu terima enggak? Untuk apa? Ditolong sama Tuhan. Amin. Berikan diri kita untuk ditolong sama Tuhan. Dengan cara apa? Jadilah tenang. Dengan cara apa kita tenang? Ucapkan syukur. Apa yang bisa kita syukuri? Nanti kita dimarahin kalau disuruh bersyukurlah kau. Marah orang kan? Apa katanya? Karena enggak kau yang rasakan, yang kurasakan. Paham Pak? Saya ketemu dengan itu Pak. Lalu kalau pasien datang, bu, kita mari bersyukur bu. Karena enggak dokter yang merasakan. Kau enak lah dok, katanya sama aku. Ya enak memang, bilang lah. Malah aku mau ngajak supaya kau ikut rasa enak kayak aku. Itu kan kau punya uang segala macam. Tenang, bukan karena uang. Karena kalau karena uang aku celaka. Lukas 6 ayat 24. Celakalah kamu, hai aku yang kaya, kalau karena kekayaanmu itu kamu beroleh penghiburan. Ada yang mau celaka? Maka kalau lagi kaya kita sekarang, jauhkan hatimu dari bahagia karena punya uang. Karena bisa aja kita enak kali punya uang. Aku bisa jalan-jalan, aku bisa beli ini, enak kali. Pada waktu kita berkata enak kali punya uang, kita sedang berada di dalam celaka. Amin. Mau celaka? Gak mau dong. Mau. Terus kayak mana? Sama-sama kita tarik napas, ku bilang kan. Amin. Udah tahu berapa harga napas? Hah? Belum ya? Kalau di rumah sakitku yang tempat aku tugas Rp32 per liter Pak. Gak mahal kan, Rp32 kan? Mahal gak itu? Mahal gak? Enggak kan? Oke. Gak mahal, ini afkennya. 1 menit kita tadi bernapas 16 kali. Sekali tarik napas yang kita tarik setengah liter. Sekali. Berarti kalau 16 kali bernapas, 16 kali setengah liter berapa? 8 liter. Kalau 8 liter tadi 1 liter berapa? 32 perak. Aku kalikan. Ada kalkulator aku sengaja aku bawa. Supaya aku ingat juga Tuhan baik. Iya karena aku bilang, kayak mana baiknya Tuhan ya kan? Aku bilang juga gitu kan. Kayak mana baiknya Tuhan? Ini mana baiknya Tuhan? Aku bilang 256 perak 1 menit. Berarti kalau 1 jam kalilah 60 menit. Ya kan aku kalikan aja. 15.360. Murah. 1 menit. 1 jam. Kalau 24 jam kali 24.
368.640 rupiah. Di atas UMR. Sebab kalau sebulan udah mau 10 juta, kita kali misalnya ya. UMR cuma berapa? 4 juta, 3,5 juta. Kalau aku kali setahun, berarti dalam 1 tahun dikasih Tuhan kita kali 365 hari. 134 juta. 553, 600. 134 juta Bapak Ibu. Tabungan kita berapa? Kita kerja berapa? Hah? Lalu kalikan dengan umur kita. Kalikan umur gua aja lah. Nanti marah dikalikan sama umur orang. Umurku 43 tahun ini. Kali 43, banyak juga. 5,78 miliar. Lalu berapa rasa syukurku kepada Tuhan? Ya tapi uangku hilang. Berapa hilang uangmu, Nang? 100 juta. Umurnya udah 70, berarti udah mau 10 miliar. Terus karena 100 juta hilang, Inang masih hidup atau udah gak hidup lagi? Aku bilang, ya gak enak kalau hilang. Oke, tarik nafas. Apa maksud kau? Dimarahin lagi? Dimarahin lah, gak apa-apa. Aku anggap aja dia sah. Udah pak, kita mau masuk ke orang sakit ini pak, belum pak. Sebab kalau kita nggak paham ini, kita nggak bisa maafin orang. Kita selalu merasa kita itu adalah korban. Kita selalu merasa kita itu dijahatin sama orang. Padahal, coba bayangkan, Yesus satu-satunya yang dikorbankan, yang kemudian untuk apa? Dimaafkanlah semua dosa dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Pak. Dunia bukan untuk orang-orang kudus, orang suci. Sebab itu Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang-orang benar ini, orang sakit. Kayak dokter kan, Pak. Aduh, kayak Pak Pendeta juga. Untuk orang yang sakit. Kenapa orang sakit? Kenapa orang jadi sakit? Jadi di otak kita ini pusat perasaannya udah bisa muncul belum muncul juga sinyal ya. Oh gitu ya. Jadi memang di Marike ini udah harus kita dirikan tower ya, khusus ya. Iya ya. Ya juga ya. Oke, bayangkanlah otak. Di otak kita ini ya, Inang. Jadi otak ini ada lapisan. Lapisan paling luar namanya korteks cerebri. Lalu lapisan di dalam namanya hipotalamus dan kawan-kawan aja lah. Yang paling luar ini tempat kita mikir. Mikir gak punya uang. Mikir kenapa dia jahat. Mikir kok tega banget ya. Mikir kok gak dibalikkan uangku. Mikir kayak mana nanti kalau udah tanggal sekian bisanya aku bayar cicilan. Mikir, mahal kali lah uang sekolah anakku ini bukan jadi tambah pandai aku tengok. Mikir kok kayak gitu lah mertua ini ya. Kok kayak gitu eda-eda aku ini ya. Kok kayak gitulah semua di dunia ini kok kayak gitu. Apa rasanya? Enak apa enggak enak? Dari pikiran itu semua enggak enak toh. Lalu rasa enggak enak tadi turun ke pusat otak kita tadi, hipotalamus namanya. Inilah pusat perasaan manusia. Bapak rasa kesal, ibu rasa kesal, marah, sedih, khawatir, ketakutan, dendam bahkan. Atau mungkin kita sedang terikat. Kita gak bisa melepaskan diri dari ketergantungan. Ada yang merokok di sini? Bapak, gak kularang merokok Pak. Ingat Pak, aku korban bukan mau melarang merokok Pak. Merokok aja terus Pak, gak apa-apa. Pada waktunya Bapak nanti akan mau lepas sendiri Pak. Inilah caranya. Ya, jadi jangan dimarahin Bapak ini ya. Kalau siapa marahin Bapak ini, aku duluan dimarahin. Sebab Bapak gak kemarahin, Bapak aku maafkan. Bukan karena aku dokter Pak. Nanti Bapak pikir iyalah kalau dokter enak lah, makin banyak pasiennya. Ya gitu juga sih Pak. Enggak Pak. Gak apa-apa. Sebab saya tahu, saya paham. Pada waktu kita terikat dengan sesuatu yang menyenangkan diri kita. Itu kenapa? Karena kita sedang sakit.
maka kita rasa dengan merokok tadi kita jadi lega. Orang kalau udah jadi lega, kita suruh berhenti, apa yang dianggapnya? Kita pencuri kebahagiaannya. Orang dia bahagia merokok, kita larang pula, ya kan Pak? Bapak iya aja udah senang pulang dari merokok. Bu, biarin bapaknya merokok, biarin, sabar. Nanti dia sembuh. Karena rokok itu harus disembuhkan. Judi juga gitu, judi. Yang suaminya tukang judi, Nang, tenang. Makin dilarang, Nang. Makin dibuat. Kenapa? Waktu manusia itu dilarang, tambah stres gak dia? Sedangkan yang membuat dia main judi adalah dia bahagia karena main judi. Makin kita larang dia, yang pertama dia pasti makin benci sama Nang. Kalau dia makin benci sama Nang, makin gak suka dia pulang ke rumah. Maka jangan bingung. Kalau laki-laki, suami-suami udah terikat dengan judi, dia malas pulang ke rumah. Belum lagi kalau dia terikat dengan apa? Pelakor. Tapi percayalah, ini dia bukan terikat, ini dia diikat. Pelakor mana mau kalau nggak ada duit laki-lakinya, benar nggak? Nah, ini kan ada duit, makanya diikat, dikejar dia sama pelakor. Tahu pelakor cara ngejarnya gimana? Bang, capek kok bang. Gini, laki-laki bingung. Aku dengar suara apa ya? Kok kayak enak di kupingku. Sebab kalau di rumah aku cuma dapat repetan dari istriku. Pak, ibu-ibu. Di rumah, ibu-ibu tanpa sadar, bukan karena jahat, bukan. Tanpa sadar ibu-ibu cuma sering nanya, udah ada uangnya Pak? Udah ada uangnya Pak? Besok mau bayar uang sekolah si ini. Besok mau bayar uang sekolah si ini. Besok kita mau bayar listrik. Besok kita mau, tahu nggak? Aku nggak tahu. Tapi kurasa kalau ibu dipertanyakan dengan pertanyaan seperti itu, ketika tidak ada uang, kita stres. Maka bapak-bapak banyak yang stres, lalu kemudian di luar sana ketemu sama pelakor. Karena pelakor tahu celahnya, dia jadi terdepan. Kayak Yamaha, selalu terdepan. Ibu-ibu jangan mau. Ibu-ibu harus jadi yang terdepan. Untuk apa? Menyelamatkan suamimu, Bu. Katakan amin. Mulailah bicara lemah lembut. Jangan tanya uangnya, bilang dengan iman, Pak, kita percaya Pak, bagi Tuhan keadaannya. Sekali ya Pak, tepuk tangan. Amin. Itu akan membuat dia terbebas. Kenapa dia terbebas? Karena dia mengalami kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil bagi manusia. Ibu juga, tolong dong bapaknya. Dia udah stres. Di tempat kerjanya dia udah stres itu. Lihat atasan gak pernah mau ngasih duit. Lihat kawan sekerja cuma mau enaknya aja. Ya saya paham Bu, ibu mungkin capek bersihin rumah, lipat kain, nyuci baju, masak. Terdaftar lah itu sekarang di dinas pekerjaan. Pekerjaan yang tak ada tutup buku, rumah tangga. Mana ada tutup bukunya? Baru selesai dilipat, udah datang lagi kain yang baru. Baru selesai disapu. Angin Bu, angin membawa debu. Bukan orang. Tapi kadang-kala ibu juga menyalain jangan kau pakai selokmu di situ. Aduh, udah capek ngurusin, udah capek. Itu kemudian menyakiti hati kita, hati orang seisi rumah. Rusak otaknya. Coba ibu lakukan ini nanti. Ketika lihat banyak pekerjaan, nggak usah panik, tenang aja, dekatkan diri ibu sama Tuhan, supaya Tuhan kasih kekuatan. Roh Kudus akan kasih penghiburan. Jadi waktu lipat kain, ibu ketawa-ketawa, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil dicuci. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin, amin. Pada gak ngerti juga nih, aku nyanyi sendirinya. Semua nengok gini, kayak mana? Kuncinya apa? Bersyukur. Pada waktu bersyukur, Roh Kudus akan melakukan manifestasinya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu dikerjakan. Tahu nggak? Saya selalu katakan gini, kamu gak usah takut gak punya pekerjaan, kamu gak usah takut bisnismu itu kalah. Misalnya kita jualan, bilang orang itu pasti akan tertarik datang ke tempat jualanmu kalau kau senyum-senyum. Ada papa senyum, ya kan? Enak nggak kalau disenyumin, Bu? Enak kan? Enak ya Pak ya, disenyumin ya. Orang di dunia ini udah sakit semua otaknya, udah sakit. Maka ketika lihat ada senyuman, dia tahu bahwa dia diterima, dia dimaafkan. Dia pasti akan tertarik datang ke toko kita. Kalau dia tertarik datang ke toko kita, Opung tetap senyum, bilang Tuhan memberkati kau ya. Ini berapa Pung? Sekian, bisa kurang. Jangan bohongi dia, modal pun gak cukup. Jangan. Udah pasti bohong. Gak usah dibilang modal gak cukup, cuma bilang maaf ya, kalau mau segini harganya. Jangan marahi. Karena pada waktu kita tidak marahi, dia enak datang ke toko kita. Kalau enak dia datang ke toko kita, diundangnya nanti satu RT RW. Kalian kalau beli beras ke tempat Opung itu, entah kenapa, kalau aku beli beras ke tempat dia, hilang sakit perutku. Amin. Sebab kalau datang ke toko Opung doakan, aku percaya kau akan ditolong Tuhan. Tuhan akan sediakan pertolongan buatmu. Beli berasnya. Dia dapat apa? Ketenangan. Iya, belanja ke toko Opung itu tadi sakit kepala, sekarang hilang sakit kepala. Yang mengerti berikan tepuk tangan buat dia. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang mana itu hanya dapat dikerjakan ketika kita apa? Mengucap syukur. Siapa sakit? Siapapun yang sakit, aku mau bilang, dokter nggak bisa buat sembuh. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Masih ada yang ragu kan? Aku ngaku pada nggak mau percaya coba. Dokter nggak bisa buat sembuh Bapak Ibu. Yang percaya angkat tangan. Begitulah. Tanya siapa yang bisa buat sembuh? Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu berbicara tentang kuasa kesembuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia. Maka dokter boleh berkata, nggak bisa sembuh sakitmu, kau harus minum obat terus. Ya udah, aminkan aja. Amin. Jangan dimarahin dokternya. Ini enggak dokter yang dimarahin. Maksudku apa dok? Maksudku apa ya? Aku bilang. Kadang-kadang saya tunjukkan lagi buku tebal. Ibu mau tahu obatnya? Baca nggak sini Bu? Bilang. 3 tumpuk gini. Capek Bu baca Google, ini aja baca. Ini buku. Ada nggak jawabannya? Itu sebabnya kita gampang kena hoax. Yang kita tengok apa? Facebook, YouTube, Google. Yang muncul apa? Takut kita. Kita lupa ada Roh Kudus yang bisa sembuhkan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Maka domba tadi ketika dia akan mau menerima pertolongan Tuhan, domba tadi harus tenang aja. Lalu Tuhan akan angkat domba itu. Lalu muncul gambar apa? Gembala yang menggendong domba. Gendong. Enak Pak. Bapak udah salah, gak apa-apa Pak. Diampuni Tuhan dosa Bapak. Kalau ada orang gak ngampuni berarti dia masih sakit Pak. Amin. Kalau kita hari ini masih menyimpan kebencian sama orang lain, saya mau katakan gak apa-apa. Cuma kita lagi sakit. Kenapa kita sakit? Oke, karena gak muncul-muncul gambarnya, udahlah, ya kan? Kita simpulkan di sini.
Ketika ibu mengandung bayi, maka ada hubungan darah antara ibu dan bayi. Pembuluh darah namanya umbilikalis. Jadi darah dari ibu lah yang membawa oksigen dan zat-zat makanan semua ke dalam tubuh si janin, si bayi yang di dalam perut. Ketika orang stres, banyak pikirannya, susah hatinya, mau marah aja bawaannya, maka tanpa dia sadari, hormon stres yang dari otak tadi dikeluarkan dia. Namanya katekolamin, kortisol, semualah pening kita membahasnya. Karena memang itu buat pening. Lalu hormon tadi karena zat kimia dia akan dihantarkan ke dalam pembuluh darah. Lalu pembuluh darahnya itu apa? Masuk ke bayi tadi. Di dalam bayi ngapain? Diterima lagi sama otak bayi. Bayi nggak tahu apa-apa, nggak lihat dunia luar, nggak merasakan dunia luar, dia akhirnya bisa merasa stres sendiri. Respon otaknya kemudian akan membuat keluarkan lagi hormon stres. Maka akan ada 2 hormon stres yang beredar. Darah dari bayi akan kembali masuk lagi ke dalam darah ibu. Apa yang terjadi sama si ibu? 2 kali stresnya. Kalau stres yang pertama dia cuma karena kesal sama bapak, suaminya. Ketika dia stres, dikirim sinyal stresnya ke bayi, bayi jadi stres. Stres bayi juga akan dikirim lagi ke ibunya. Berarti 2 kali lipat stresnya. Cuma karena suami. Kenapa stres dengan suaminya? Kurang uang ya kan Pak? Istri bertanya, mana uang kita, nanti kayak mana? Suami bilang, siapa suruh kamu mau sama saya? Bilang nanti Pak, ya kan? Dulu kan sudah aku bilang, kaulah segala-galanya milikku. Berarti sampai hari ini pun kaulah segala-galanya milikku. Aku gak punya harta, aku gak punya apa-apa, cuma kau punya aku. Terus kau bilang apa? Olodoho, naolodoho. Terus istri bilang, loh dulu katanya kau rela mau mendaki gunung, lewati lembah, lautanku seberangi, mengejar diriku, kata istri. Suami bilang, ya kan sudah aku lakukan. Apa buktinya? Buktinya, sekarang aku udah capek. Sebab dulu aku udah mendaki gunung, nyelam, habis tenagaku sekarang. Aku cuma punya kau, sekarang kan udah dapat. Ya istirahatlah aku sekarang. Paham kan? Tapi kalau dulu waktu dikasih janji seperti itu, istri kayak udah gak jejak lagi di lantai. Udah terbang jadi, baiknya lah kau suamiku, berjuang kau mengejarku. Gak tahu kita, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah kata Tuhan. Berarti kalau suaminya bilang gitu sama calon istrinya tadi, ini gak ada yang masih muda, yang udah menikah semua nih. Udah gak waktunya lagi. Tapi kalau ada yang masih muda, ada yang bilang gitu sama kamu, bilang bertobatlah kau. Gak perlu kau kejar aku sampai kemana. Tenang aja kau di situ. Tuhan yang akan mempersatukan kita. Sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Roh Kudus hanya bekerja waktu kita punya sikap hati yang tenang dan membuka hati kita seluas-luasnya buat Tuhan. Anggaplah semua orang memang sakit. Saya pun sakit loh. Apa buktinya? Mamaku kalau cerita, kalian gak tahu ya sakitnya dulu mama. Ya ma. Dalam hati, siapa yang suruh aku dilahirkan? Sampai susah Pak. Jadi kita semua kalau bertemu dengan orang, semua sejak dia dari dalam kandungan ibunya itu menentukan otaknya sehat atau tidak. Ketika otak seseorang itu sehat, maka perbuatannya akan sehat. Yang bisa menyehatkan itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Coba ulang lagi, bilang kiri kanannya, saya memaafkanmu. Enak gak rasanya? Enak, kita akan rasa lega. Maka pada waktu otak manusia itu merasa lega dengan apa? Menerima pengampunan
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib satu-satunya, maka pada waktu itu Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Angkat kedua tangan, ku buka hati. Apapun persoalan kita hari ini, Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku buka hati. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan
Di dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Ketika engkau berhenti mengandalkan kekuatanmu, ketika engkau berhenti bertanya-tanya, enggak usah tanya-tanya, ucap syukur aja sama Tuhan kalau kau masih hidup. Enggak usah tanya-tanya, kapan aku ditolong Tuhan, kenapa dia buat gitu, enggak usah tanya. Sebab pada waktu kita bertanya-tanya, saya mau katakan Bapak Ibu, kita sedang mengandalkan pikiran kita. Tapi pada waktu kita berkata, terima kasih Tuhan, saya masih hidup sampai dengan hari ini hanya karena kasih karunia-Mu. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Engkau akan bisa diam. Waktu kita diam di hadirat Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik untuk pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau engkau masih khawatir sampai dengan hari ini, ucap syukur dulu sama Tuhan. Kalau masih rasa takut sampai hari ini, ucap syukur dulu sama Tuhan karena kita masih hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Sebab doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan ucapan syukur. Kalau kita masih rasa khawatir, artinya kita belum mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Sebab hanya pada waktu kita mensyukuri hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita bisa jadi tenang. Pada waktu kita tenang, kita bisa berkata, Engkau ambil alih Tuhan seluruh hidupku. Kalau kita sedang panik, Tuhan gak bisa ambil alih hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang masih menyimpan kepahitan di hatimu, ini saatnya Roh Kudus menyembuhkanmu. Terlalu lama engkau menyimpan pahit itu. Bahkan saya mau katakan begitu lamanya adalah sampai ketika kita masih ada di kandungan ibu kita. Setiap kita berpotensi menyimpan kepahitan di otak kita. Dan apa yang kita simpan di dalam pikiran kita itu adalah menjadi kutukan bagi kita. Itu membuat jalan Tuhan tidak bisa dinyatakan. Roh Kudus tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena yang tersimpan di dalam pikiran kita hanyalah kepahitan demi kepahitan. Memang bukan dari diri kita. Kita nggak tahu apa yang dialami oleh ibu kita, papa kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita semua nggak tahu apa yang mereka alami sehingga mereka melakukan perbuatan yang menyakiti kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kamu sudah tahu kenapa orang berbuat jahat, karena otaknya sakit. Kalau orang otaknya sakit, mau kita apain? Cuma satu jawabannya, tolong dong. Bagaimana cara kita tolong orang yang otaknya sakit? Maafkan dia. Karena hanya waktu kita memaafkan dia, orang yang dimaafkan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran. Roma 4 ayat 7. Kalau kau mau melihat perubahan dalam hidup pasanganmu, anak-anakmu yang tadinya bandel, kau mau dia bertobat, hari ini juga maafkan dia. Sabarlah terhadap mereka, sebab mereka sedang sakit. Tapi kalau mungkin kau merasa kau masih sakit, berarti kau perlu Tuhan tolong kamu. Bagaimana supaya Tuhan tolong kamu? Duluan dulu ucap syukur setiap hari, setiap waktu. Katakan, terima kasih Tuhan saya masih hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus tidak pernah selesai buat kami. Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kami. Itulah alasan kenapa kami masih hidup. Karena Tuhan selalu menjaga kami. Karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you Pak. Oh, udah. Semangat.